Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk minggu depan ya, tanggal 17 Juni 2024. Tapi sebelumnya disclaimer dulu. Untuk keputusan investasi ada di tangan masing-masing ya. Seperti biasa, yang pertama kita akan lihat dulu untuk indeks IHSG. Hari ini turun cukup dalam untuk IHSG ya, 1,42% ke level 6.734. Ini agak ngeri ya untuk IHSG penurunannya. Coba kalau kita cari untuk area supportnya di level berapa untuk IHSG hari ini gagal bertahan di atas 6.800, malah jebol ya. Kalau secara historis sih di area sini untuk support selanjutnya IHSG. Semoga aja untuk minggu depan ini ya nggak jebol di bawah 6640, soalnya kalau jebol di bawah ini ada potensi ke 6400-an untuk IHSG, dan kalau sampai ke 6400-an ya potensi saham-saham blue chip bisa koreksi lebih dalam lagi ya. Kita lihat aja untuk minggu depan gimana ya. Jadi buat patokan untuk IHSG hari ini resistennya di 6800 dan support terdekatnya di 6640, ini di tengah-tengah sih. Kita lihat aja untuk minggu depan gimana ya. Kalaupun masih bearish, semoga aja nggak jebol di bawah 6640, tapi kalau langsung hijau ya potensinya akan nguji 6800 dulu. Oke, itu untuk indeks IHSG. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 14 Juni untuk aslinya distribusi cukup gede ya. Distribusinya masih di saham-saham blue chip ya. Di Bank BRI masih terus jualan untuk aslinya, bahkan hari ini net sell 506,5 M. Kemudian di Bank Mandiri net sell 225,9 M. Di Telkom net sell 137,8, di Bank BCA net sell 129,2 M. Kemudian yang paling banyak dibeli asing ada AMMN 137,4 M, kemudian ASII 76,8, FLM, ICBP. Cuman secara keseluruhan sih masih didistribusi oleh asing untuk IHSG hari ini ya. Ini kelihatan sekali kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir ini asingnya masih distribusi ya. Ya, di Bank BRI net sell 1,2 triliun dalam satu minggu terakhir ini. Bank BRI, Mandiri, BBCA, Telkom, BBNI ya, ini yang didistribusi asing dan yang bikin IHSG merah ya dalam satu minggu terakhir. Yang paling banyak dibeli asing AMMN. Itu untuk minggu depan hari Senin. Mungkin kalau masih merah untuk IHSG ya tunggu aja kira-kira di level 6650 ini apakah dijaga atau enggak ya. Kalau udah berada di area support ini, buat teman-teman yang mau entry mungkin di saham-saham blue chip ya bisa dipertimbangkan ya kalau IHSG bisa bertahan di atas 6640. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan lihat dulu untuk saham BBCA yang hari ini masih tadi sempat turun ya, sempat turun ke level 9100, cuman ditarik naik lagi dan close di harga pembukaannya 9200. Secara teknikal ini sudah di tengah-tengah antara support resisten sih. Jadi agak nanggung kalau langsung harga besok Senin. Resistennya ada masih di 9325-an. Dan supportnya ada di 9025 ya. Coba kalau kita lihat transaksi Bank BCA hari ini sih asingnya masih net sell. Ini kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir untuk asingnya net sell 477,8 M ya. Untuk hari ini aja tanggal 14 asingnya net sell 129,2 M, masih lumayan banyak. Kalau kita lihat lebih detail BBCA hari ini tanggal 14 Juni yang masuk yang nampung ZP nya asing sih, cuman ya jualan cukup banyak. CC, AK ya, KZ ini net sell, CC AK net sell 50 M-an, KZ nya net sell 47,2, BB, YU, BK juga masih net sell. Jadi yang nampung paling banyak asing juga sih yaitu ZP, cuman distribusinya kalau kita total lebih banyak ya. Jadi asingnya net sell, lokalnya net buy, harga sahamnya sempat turun tapi naik lagi. Kemungkinan dijaga sini oleh ZP. Gak tahu untuk minggu depan ya apakah akan turun dulu atau naik. Kalau naik sih buat patokan resistennya di 9325, tapi kalau langsung merah mending jangan buru-buru entry sih, tunggu deket-deket support 9000 9025 ya, area supportnya ini kalau ada tanda-tanda pullback
Atau buat teman-teman yang mau masuk untuk swing atau average down lagi ya bisa dipertimbangkan sih kalau ada yang jaga harga di level 9.000 9.025. Oke, itu untuk saham BBCA ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BBRI yang di distribusi asing cukup banyak hari ini dan secara teknikal agak mengkhawatirkan ya. Karena ini jebol support, nggak bisa bertahan di atas 4.280 ya. Penurunannya cukup kuat disertai distribusi asing terus. Jadi ya gimana ini kalau asingnya terus jualan kan berat juga ya buat rebound naik. Mungkin nunggu asingnya stop distribusi baru bisa rebound untuk saham Bank BRI. Kemungkinan kalau asingnya terus distribusi kemungkinannya ya dua ya, kalau nggak sideways cenderung turun. Kalaupun naik itu cuma technical rebound aja, biasanya sih seperti itu. Walaupun secara teknikal ini koreksinya udah cukup dalam, tapi ya kalau aslinya terus jualan ya berat juga ya buat rebound. Mungkin buat teman-teman yang nyangkut atau tetap masih mau hold, kalau mau average down jangan buru-buru ya, soalnya ini jebol support dan kita nggak tahu apakah minggu depan masih bearish atau enggak. Takutnya kalau masih melanjutkan penurunannya untuk saham Bank BRI bisa uji 3.800 loh. Jadi jangan buru-buru buat average down. Mungkin buat teman-teman yang udah nyangkut ya dan tetap masih mau hold ya, kalau di cut loss ya sayang juga ya, mending wait and see aja dulu mungkin kalau harga sahamnya masih bearish. Kalau kita lihat untuk transaksinya Bank BRI hari ini aslinya yang distribusi ZP ya, jualan 575,4 M, cukup banyak ya untuk ZP, distribusi cukup gede dan RX nya juga 100% jualan, harga sahamnya turun ini. Yang nampung asing juga sih sebenarnya yang nampung ya, yaitu KZ versi asing nampung 110 M, AK GW nampung untuk AK-nya netbuy 73 M, GW 24,9 M. Untuk lokalnya netbuy ya cukup banyak retail yang nampung untuk saham Bank BRI di harga saat ini ya. Emang harganya udah cukup di bawah sih ya, jadi ya kalau untuk jangka panjang sebenarnya nggak ada salahnya buat teman-teman yang mau masuk lagi, cuman resikonya dalam jangka pendek potensinya masih akan turun ya, kalaupun nggak turun masih sideways, jadi sabar aja mungkin. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Buat patokan resisten terdekatnya di 4.280 udah jadi resisten untuk saham Bank BRI, dan supportnya cukup dalam ya kalau secara Fibonacci di 3.800 ini. Jadi kalau langsung dibuka merah mending jangan buru-buru buat average down atau jangan buru-buru entry lah mungkin. Tapi disclaimer juga sih buat teman-teman yang emang strateginya entry terus di saham Bank BRI ketika harga sahamnya terus turun ya. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Semoga aja asingnya minggu depan nggak banyak distribusi. Kita lihat aja untuk minggu depan gimana ya untuk pergerakan asing. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya dalam satu minggu terakhir tadi net sale 1,4 triliun ya, masih cukup banyak. Ini dalam satu minggu terakhir loh, belum dalam 1 atau 2 bulan terakhir. Itu pastinya lebih gede lagi ya. Ini dalam satu minggu saat kita cek dari bulan Mei ya, awal bulan Mei udah 11,1 triliun loh keluar hanya di BBRI aja nih. Ini kurang dari 2 bulan udah keluar 11 triliun lebih. Kalau kita lihat dari April 19,8 triliun ya. Dari 1 April ini emang asingnya keluar 1 April, Maret, April ya, hasilnya keluar, harga sahamnya turun. Jadi lokal nggak bisa jaga harga ya, cuman bisa nampung ya, nanti mudah-mudahan dinaikin lagi oleh asing ya, kita tunggu aja. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Harga sahamnya hari ini turun 2,1% ke level 5.750, sempat ke 5.650 ya, cuman ada sedikit perlawanan naik sih. Kalau secara teknikal untuk supportnya masih lumayan jauh di 5.500, ini di tengah-tengah ya, agak nanggung juga kalau mau entry. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Bank Mandiri
asingnya masih net sell. Ini kalau kita lihat dari awal April net sell 4 triliun. Asingnya juga distribusi di Bank Mandiri. Hari ini tanggal 14 ya. Untuk asingnya net sell 225 M. Kalau kita lihat lebih detail di saham Bank Mandiri hari ini tanggal 14 Juni. Yang keluar DXKZ, untuk DX-nya versi asing ya, 100% DX versi asing jualan hari ini di saham Bank Mandiri. Kemudian KZ net sell 190,3 M. OD, RX, BB, YU, AG, AI versi asing juga jualan ya. Jadi asingnya distribusi cukup banyak hari ini di saham Bank Mandiri. Walaupun yang nampung juga asing juga ya. Yang nampung paling banyak asing juga sih. ZP, BK, CC, AK versi asing nampung. Cuman distribusinya lebih banyak, jadi harga sahamnya lebih condong turun. Lokalnya net buy, tapi karena transingnya didominasi oleh asing, asingnya net sell, harga sahamnya turun. Untuk minggu depan mungkin kalau langsung dibuka merah, jangan buru-buru average down ya, bisa tunggu aja mungkin di deket-deket 5.500 berapa ini, 5.525 ya area ini, area support untuk saham Bank Mandiri. Semoga saja minggu depan kalaupun masih turun nggak jebol di bawah itu, soalnya kalau sampai jebol di bawah 5.500 itu ada potensi ke 5.200an untuk saham Bank Mandiri. Ini secara tren, secara pola ya sebenarnya masih condong ke bearish ya. Jadi buat teman-teman yang mau entry untuk jangka panjang ya sabar aja, misal masih turun untuk minggu depan. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Bank Mandiri. Di awal market mending wait and see aja dulu sih ini, soalnya di tengah-tengah ya, apalagi kalau aja dibuka merah mending tunggu di dekat area support. Buat patokan aja resistennya ada di 6.050. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BNI. Hari ini untuk saham Bank BNI turun ya, agak mengkhawatirkan ini kalau secara teknikal karena jebol support, gagal mempertahankan posisinya di atas 4.380-90 ya, jebol di bawah itu. Kalau misal minggu depan masih bearish, masih turun, itu supportnya lumayan dalam, ada di 3880. Jadi buat teman-teman yang udah ambil posisi dan floating loss, ya saran saya sih jangan buru-buru buat average down ya untuk hari Senin. Takutnya kalau masih turun ya ada potensi minggu depan bisa ngejar ini 3880, apalagi kalau IHSG merah ya. Karena ini support, atau amannya gini aja, kalau naik nunggu konfirmasi breakout di atas 4385 4380, tapi kalau langsung merah mending wait and see aja dulu, tunggu di dekat area support. Kalau kita lihat untuk transaksinya Bank BNI hari ini tanggal 14 Juni itu asingnya keluar 66,6 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini, BBNI hari ini tanggal 14 Juni secara keseluruhan sih didistribusi oleh RX ya. RX versi asing murni jualan ya, tidak melakukan pembelian sama sekali. Ini nilai transaksinya 84,2 M dan net sell 84,2 M. Selain RX ada CC net sell 23,6 M, ZP, KZ juga jualan. Yang nampung untuk asingnya AKBK ya. Ya walaupun asingnya yang nampung banyak, cuman jualannya lebih banyak lagi ya. Jadi harga sahamnya jebol support. Ya semoga kalau IHSG hijau semoga aja bisa breakout lagi di atas 4380 4390 ya untuk minggu depan. Tapi kalaupun naik cuman di area 4380 itu nggak bisa breakout ya, itu jangan buru-buru buat entry ya. Takutnya kalau belum bisa breakout besok Senin cuman mentok di area resisten 4380, ada potensi hari selanjutnya turun ya. Jadi polanya seperti ini, takutnya masih seperti itu sih. Jadi amannya nunggu konfirmasi breakout, atau kalau masih turun tunggu di dekat area supportnya 3880, amannya seperti itu ya. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Tapi disclaimer mungkin buat teman-teman yang mau entry untuk jangka panjang, memang skenario nya turun ada uang entry ya, itu disclaimer. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita akan cek saham ASI yang hari ini asingnya masuk ya, dan harga sahamnya tapi belum berhasil breakout kalau secara teknikal.
walaupun aslinya masuk tapi secara teknikal belum berhasil breakout. Sempat hijau sih tadi, sempat ke 4525, cuman ditarik turun lagi. Secara teknikal untuk support resistance-nya masih sama, supportnya di 4290 dan resistennya di 4560. Mungkin buat teman-teman yang kemarin tak ambil di area support floating profit ya mending diamankan aja ya, sekiranya berat buat breakout di atas 4550. Kalau kita lihat untuk transaksinya ASII hari ini tanggal 14 aslinya masuk 76,8 M, lumayan ya dibandingkan keluar. Kalau kita lihat dari awal minggu ini net sell 6,6 M aja, jadi kadang masuk kadang keluar untuk aslinya di saham ASII. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham ASII tanggal 14 Juni hari ini diakumulasi oleh KZ, KZ-nya versi asing ya, net P 50,5 M, KZ, TP, BP, DX, RX ini versi asing 100% transaksinya buy ya, ini tidak melakukan selling sama sekali, jadi semoga aja pertanda bagus untuk minggu depan. Yang jualan untuk aslinya BK, CCYU, untuk lokalnya sendiri net sell, aslinya net buy. Mudah-mudahan untuk minggu depan Senin bisa hijau ya, untuk target price-nya di 4550, pantau aja area resistennya ini, semoga bisa breakout dan ngejar 4730, 4720, 4730 lah, itu area resisten selanjutnya. Misal minggu depan berhasil breakout di atas 4550, tapi kalau naik berat buat breakout di atas ini ya mending kalau mau diamankan buat teman-teman yang udah ambil di spot ya, takutnya kalau gagal breakout malah turun kan sayang floating profitnya. Kalau gagal breakout ada potensi sideways seperti ini, tapi kalau berhasil breakout itu ada potensi ngejar 4725, 4730. Oke, itu untuk saham ASII. Memiliki disclaimer. Selanjutnya kita cek saham GoTo yang harganya gak kemana-mana ya, ditahan di level 52. Soalnya kalau sampai turun dikit ya di 50 ya, mentok untuk singgah sementara atau melanjutkan penurunannya ya kita lihat aja besok ya, apakah bisa ke 50 atau enggak untuk saham GoTo. Kalau kita lihat hari ini apakah ada yang keluar lagi, aslinya net sell ini kalau dalam satu minggu terakhir keluar 270 M ya, untuk hari ini aja tanggal 14 masuk loh ini, tapi belum terlalu banyak 15 M, dan nilai transaksinya juga hitungannya nggak terlalu gede ya, 190-an M. Jadi agak mamang kalau di level 52 mau entry di saham GoTo itu terlalu beresiko sih. Kalaupun turun walaupun mentok misal di 50 ya, itu ya takutnya tidur dulu gitu loh, jadi rugi di waktu. Kalau kita lihat transaksi hari ini sih MG masuk lagi ya, ini 46 M, AVGB nya di 51. Floating profit sih yang masih punya posisi GoTo. Oh kok GoTo, MG di saham GoTo ya. MGYU market makernya keduanya masih net buy, jadi kayaknya ada potensi untuk hari Senin mungkin naik dulu di awal market. Mungkin buat teman-teman yang udah paham karakter GoTo dan mau scalpingan ya disclaimer. Buat patokan resistennya di 55 ya. Secara histori di 55. Kalau nggak bisa breakout di atas 55, mending yang udah floating profit diamankan aja. Soalnya ya supportnya di 50 ini. Supportnya di 50, 55. Mungkin seperti itu ya untuk saham GoTo. Hati-hati aja yang mau cari aman, bisa pertimbangkan saham yang lain dulu. Tapi kembali lagi disclaimer ya, kalau menurut saya sih ada potensi naik di awal market untuk saham GoTo, tapi apakah habis itu akan naik terus atau malah turun ngejar 50 ya tergantung mekanisme pasarnya ya. Banyak sellernya potensi turun, tapi kalau buyernya lebih banyak potensi naik. Simpelnya seperti itu. Kalau melihat market makernya hari ini MGYU masih net buy, MG juga masih net buy cukup banyak ya, jadi ada potensi naik dulu di awal market ya, di HK dulu, mungkin nanti MG nya taking profit baru koreksi turun. Oke, itu untuk saham GoTo. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom. Malah turun lagi lebih dalam ini untuk saham Telkom, uji area supportnya bahkan tadi buat low baru di bawah 2710 ya.
di bawah 2720. Ini 2720 itu area support sih untuk saham Telkom. Jadi mungkin untuk minggu depan hari Senin lihat di awal marketnya gimana ya. Kalau langsung hijau, disclaimer buat teman-teman yang mau spekulasi buy, nanti target price-nya ya di harga di 3090 3100 ya. Tapi kalau langsung merah, nah itu yang perlu hati-hati. Supaya lumayan dalam, misal langsung merah untuk saham Telkom bisa ke 2480. Ini support selanjutnya sih untuk saham Telkom, misal minggu depan masih bearish ya. Kalau kita lihat transaksinya hari ini hasilnya aja lumayan banyak, 137,8 M. Kita lihat lebih detail untuk Telkom hari ini tanggal 14 Juni. Secara keseluruhan ya ini didistribusi oleh AK, RX, ZP, KZ, broker-broker asing, dan yang nampung BK ya. Untuk aslinya yang nampung BKCC, cuman distribusinya lebih besar, harga sahamnya turun. Lokalnya NetBuy. Untuk besok Senin mungkin lihat ya di awal marketnya gimana. Kalau langsung di merah, wait and see aja dulu. Buat teman-teman yang nyangkut jangan buru-buru buat average down ya. Kalau langsung di merah nanti takutnya bisa ke nguji support 2480, mending entry di area supportnya ini. Mungkin amannya sih seperti itu, tapi kembali ke disclaimer. Tapi kalau hijau naik ya resisten terdekatnya ada di level, kalau naik ya itu ada di 2800 itu resisten terdekatnya, dan supportnya cukup dalam 2480-an. Semoga aja bisa langsung hijau ya, semoga aja. Tapi kita lihat saja untuk besok Senin gimana. Kalau melihat aslinya terus distribusi, apalagi hari ini jualan cukup banyak, agak nggak yakin ya bisa terbang tinggi untuk Senin. Cuman ya kita lihat aja sih. Intinya ya seperti tadi, kalau langsung dibuka merah jangan buru-buru buat average down, atau jangan kebanyakan average down ya. Lihat money managementnya juga sih. Tapi kembali ke disclaimer. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita akan cek saham Brand. Hari ini naik, cuman nggak terlalu tinggi ya, 2% aja. 1, 2, 3, 2 hari terakhir ini ya naiknya agak nanggung ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya untuk saham Brand dalam beberapa hari terakhir ini gimana, soalnya kemarin nggak sempat kita bahas juga. Hari ini tanggal 14 untuk saham Brand diakumulasi oleh DX lagi, masuk 15,6 M. Kalau kita lihat hari Senin, DX ya yang Jakarta untuk saham Brand, yang jualan BK. DX-nya juga versi lokal ya, aslinya jualan ditampung lokal, DX-nya versi lokal. Buat patokan aja untuk support resistennya Brand, resistennya ada di 8000. Supportnya 8275 ya, dan ini resistennya 8300 itu area resistennya, dan supportnya ada di 7350. Kalau menurut saya sih untuk saham Brand ya kemungkinan masih sideways seperti ini. Buat teman-teman yang mau entry kurang direkomendasikan sih untuk saat ini. Tunggu sampai bid offernya dibuka, itu lebih transparan dan lebih aman mungkin buat teman-teman yang nyangkut. Misal mau jual kan lebih mudah kalau bid offernya kebaca ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Brand. Kembali ke disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham BRPT yang harganya turun sih. Hari Jumat ini harganya turun, secara teknikal agak mengkhawatirkan karena ini jebol buat low baru di bawah 960 ya, close di 950. Kalau masih turun untuk minggu depan, misal masih merah, itu jangan buru-buru entry, bisa tunggu di 870. Kalau kita lihat transaksinya untuk saham BRPT hari ini tanggal 14 Juni aslinya keluar 10 eman. Kalau kita lihat transaksinya hari ini tanggal 14 Juni untuk saham BRPT didistribusi oleh XA, AK, EK-nya asing, XA-nya lokal. Lokalnya ada yang distribusi, asingnya netsel, harga sahamnya turun 3% lebih.
eh, untuk saham BRPT ini agak susah ini untuk teknikalnya, jadi mungkin buat teman-teman yang minat entry untuk trading di saham BRPT, lihat bid overnya ya selama running trade gimana. Tapi kalau secara history technical sih untuk supportnya ada di 870 ya. Misal minggu depan masih turun beberapa kali mantul di sini, waktu itu tanggal 29 April dan tanggal 22 Agustus 2023. Jadi kalaupun turun ya supportnya di sini. Kalau yang merah jangan buru-buru entry aja. Kalau mau entry mungkin misal merah ya, misal turun dulu ya malah mantul naik, nunggu konfirmasi breakout di atas 860, mungkin itu lebih aman sih. Oke, itu untuk saham BRPT. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Antam ya. Ini yang harganya turun cukup dalam lagi. Hari ini turun 3,59% ke level 1210 loh. Menarik ini untuk saham Antam ya. Padahal harga emasnya kan naik lagi tinggi-tingginya, tapi harga sahamnya malah turun. Ini agak lain nih saham-saham komoditas, tapi agak lain. Antam ya, untuk supportnya ada di 1130. Mungkin kalau misal minggu depan masih bearish, masih turun, kalau mau average down lagi atau mau nambah muatan di saham Antam, lebih worth amannya nunggu deket area support ini ya. Atau kalau takut ketinggalan kereta sebelum area support malah mantul naik ya, disclaimer juga buat teman-teman yang misal mau entry nyicil di saham Antam. Untuk harga saat ini secara valuasi nggak terlalu mahal sih, cuman karena ya emang saham Antam ya, BUMN agak gimana untuk para investor. Antam padahal harga emasnya naik, tapi kok pendapatannya turun ya. Mungkin buat teman-teman yang tahu kenapa bisa tulis di kolom komentar. Antam ya, walaupun nggak cuman emas aja produknya, cuman kan sama ya untuk produk-produk Antam ini kan komoditasnya naik, tapi pendapatan kuartal 1 turun. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Antam hari ini tanggal 14 sebenarnya ada sedikit distribusi, cuman nggak terlalu banyak sih. Jadi mudah-mudahan kalaupun besok Senin masih turun, itu ada potensi rebound naik lagi ya, paling nggak mendekati area support atau nggak jebol lah di bawah 1130 untuk minggu depan. Di harga saat ini valuasinya menarik ya. Kalau kita lihat di sini untuk Antam pairnya PBV-nya di bawah 1 ini 0,9 ya. Antam PBV-nya di bawah 1 loh, dan jadi ya ini ya kita berharap aja ya IHSG kembali normal. Mungkin BI buat kebijakan baru lagi atau menghapus kebijakan yang kira-kira merugikan investor asing khususnya, sehingga aslinya bisa balik lagi masuk di IHSG ya. Sebenarnya sih kalau aslinya keluar itu perlu ada yang dipertanyakan ya, kenapa bisa keluar begitu banyaknya di IHSG ya, padahal kan habis pemilu ini. Untuk apakah asing berpikir ya kita nggak mau suudon lah, cuman semoga aja asingnya bisa balik lagi masuk di IHSG. Oke, itu untuk saham Antam ya. Buat patokan saya supaya ada di 1130. ST-nya cukup tinggi, ada di 1400. Itu untuk saham Antam. Kalau secara teknikal masih bearish, jadi ada potensi masih turun. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek saham SMGR ini yang juga turun cukup dalam hari ini, 6% lebih ke area support ya. Semen ke area supportnya 3440 ya. Ini harga penutupan itu masuk area support sih, jadi mungkin untuk hari Senin lihat aja di awal marketnya apakah pullback naik atau malah jebol. Kalau sampai jebol support, wait and see aja dulu, nunggu area support selanjutnya ada di level, kalau masih merah ya, itu support selanjutnya ada di 2900-an sih, 2950.
Ya ini support selanjutnya untuk saham SMGR misal merah, tapi kalau hijau ya resistenya ada di 4150. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham SMGR secara teknikal. Kalau kita lihat untuk transaksinya, hari ini tanggal 14 di distribusi lumayan banyak juga ini distribusinya YUCC ya. ZP ini broker-broker asing, jadi aslinya net sell di saham SMGR dan harga sahamnya turun. Valuasinya menarik ya, jadi bisa dipantau dulu. Mungkin kalau IHSG udah mulai normal, mulai hijau untuk IHSG, bisa dipertimbangkan juga sih ini SMGR, Telkom, Bank BRI ya, cukup banyak saham-saham blue chip yang pada nyungsep. Oke, itu untuk saham SMGR ya. Kalau langsung dibuka merah, tunggu di 2950. Oke. Mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer.